Selamat malam semuanya. Wah, udah pada ngumpul semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Gila, ini sebenarnya kalau dipikir-pikir ini beda angkatan banget kali ya. Ntar dulu nih. Oke. Siapa dulu? Siapa ya? Dari yang paling muda dulu kali ya. Yang muda dulu, berarti lu. Ya kan? Lu ya. Enggak tahu ya. Gua enggak tahu umur. Ngomong-ngomong gila. Angkatan apa? Angkatan ini aja. Musik. Umur. Iya, nggak usah umur lah ya. Terlalu ya kalau umur ya. Generasi. Roy dulu. After that, ya. Lu? Gua nggak tahu nih. Gua bareng sama siapa? Gua nggak tahu. Oke. Nggak ada di. Anggaplah gini, kita anggapnya lu bertiga satu grup lah ya. Jadi berarti. Bocil semua ya anggapnya. Oke. Dari yang paling tua dulu lah ya. Oke, gue. Dari gua. Kayak enak kalau gue ngomong dia paling tua. Apa-apa ya? Ya maksudnya ade. Habis dari sini. Kalian sama nggak sih umur? Mudaan aku. Mudaan kamu kan? Berarti aku, kamu, and then you guys ya kan. Dan kayaknya boleh kali ya tepuk tangan, lama banget kita nongkrong kayak gini. So ini kayak dari berbagai macam angkatan ada di meja ini. Kita di sini sebenarnya mau ngobrol-ngobrol santai aja. So sebenarnya ini kemarin gue sempat bilang bahwa mungkin teman-teman tahu kalau kita baru aja nih ngeluarin Virginius featuring sama Winky Brand dan juga ada Venus ya. Sayang banget dia nggak bisa datang. Pokoknya kita ngeluarin single namanya Heal. Ya oke. Heal itu tuh sebenarnya udah tau lah ya, banyak banget dan thank you banget buat teman-teman ya, para followers kita, netizen kita. Listeners coy, oke. Yang benar-benar appreciate dengan yang lucu, mereka kayak bikin story dengan kayak konsep cerita yang kan organik banget gitu ya, tiba-tiba alam segala macam, which is menurut gue tuh kayak alam kan is about healing ya. Nah itu yang menurut gue tuh gue suka gitu. Nah berhubungan dengan healing, pasti semua orang ini pasti punya trauma, ya kan? Gua nggak ngomongin Gen Z yang sekarang katanya iya selalu dengan mental health segala macam. Gue bilang fuck it, karena menurut gue semua orang sebenarnya dari zaman dulu sampai sekarang punya mental health yang nggak pernah diomongin aja. Baik dari gue, semua yang ada di sini. Atau mungkin nggak tahu itu mental health. Itu mungkin nggak tahu mental health. Secara tidak disadari bahwa sebenarnya mereka tuh ada. Iya, benar. Cuman kemarin tuh yang baru-baru ini, gue sempat ada baca satu story Arab yang lama banget dia nggak pernah ada sedikit komplain gitu di story-nya, kayak dia sempet kayak bilang ya pokoknya kayak udahlah lu ngeren aja. Iya, ngeren aja, kayak misalnya intinya bahwa gue lupa kalimat tepatnya ya. Gak usah diingat, Mas. Pokoknya aku ingat. Apa leak as person apa gitu. Iya, leak as person. Aku juga bingung nih kenapa sih Arab cuma mau nanya nggak enak gitu. Nah tapi kalau menurut gue, terus gue bilang kan sabar, nggak apa-apa. Nah ini kalimat yang penting nih, karena ada hubungannya sama healing menurut gue. Gue pengen jadi manusia normal sekali-kali. Iya, itu doang kalau gue. Karena gini, the thing is dari buat kita semua, gue nggak tahu kalimatnya apa, gue harus ngomongnya, cuman bukan pengen bragging, cuman kita kan semua masing-masing punya profesinya gitu, dan kita udah punya ada entity masing-masing. Semualah yang ada di sini gitu. Brand image untuk maksudnya. Brand image ya benar. Untuk seorang Arab bisa ngomong kayak gitu kan sebenarnya gue pengen jadi manusia normal sekali-sekalinya aja, itu kan sebenarnya healing sebenarnya. Karena belum tentu semua orang kan, ya lo tau lah kayak kita di depan kamera ini kadang-kadang ya nggak di hari ini ya. Kadang-kadang kalau ketemu orang kayak halo, iya kan apa kabar, baik segala macam, pas begitu masuk green room kayak mungkin itu adalah bentuk dari rilisnya Arab gitu loh. Dia kayak sekali-kali pengen rilis gitu loh. Karena biasanya di depan publik dia yang mesti tetap menjaga. Mungkin kali ini dia pengen menjadi manusia yang normal seperti biasa. Jadi dia kayak gue butuh rilis nih, makanya dia marah di story. Contohnya kayak gini. Ini kita nih kan di kamera ini berteman kan, kelihatannya berteman kan. Abis nih cut. Wih, guys berantem. Oh, udah kan. Lu pikir di bawah ini kayak film Kobe ada pistolnya. Pistol di sana. Ya intinya sih gitu ya. Maksud gue kayak gue ngerasa dari tiap generasi tuh pasti ada something yang kayak ngebuat kita as a musician ataupun as a maksudnya entertainer tuh ada something yang we need to be healed sebenarnya menurut gue. Makanya di lirik lagu kita ini tuh sebenarnya gue ngerasa kayak banyak orang yang relate gitu kan. Ya terus makanya gue pengen sharing aja nih. Mungkin buat lu semua yang nonton, yang mungkin sebagai ini jujur ya, ini sebagai pelaku industri aja sih, pelaku industri kreatif atau pelaku industri malam.
yang mungkin nggak pernah diomongin gitu. Iya gitu. Ya gue dari lu dulu deh. Anjir. Ini jadi gue hostnya gini. Kenapa gue? Apa nih? Karena gini. Tentang Hill kan? Tentang lagu Hill. Iya, tentang lagu Hill. Sebenarnya lebih ke personal lu sih. Gue tahu Roy CDC dari zaman dulu kan super techno gitu kan. Iya kan? Enggak juga sih, kayak semuanya dia transgenre deh. Dia kayaknya semuanya nggak sih? Dia kayaknya semuanya gitu nggak sih? Kayaknya aku tahu maksud kamu. Idealisnya beda. Iya, tapi yang gue tahu lu techno banget itu kan. Lumayan ya, yang gue cinta. Iya, and then turn out to be. Sebenarnya gue mau nanya ini ke si Arab nih, tapi gue ke lu dulu karena turn out to be tiba-tiba lu setuju untuk adanya bukan WG dan lu ada di situ juga kan? Yes. Which is WG. ada Virginius, ada bukan WG kan? Untuk lu ke bukan WG ini tuh adalah healing lu sebenarnya. Sebenarnya lu suka banget dengan kayak breakbeat seperti itu atau sebenarnya jati diri yang lain. Jati diri yang lain. Jujur kalau buat ke breakbeat ya, dulu tuh gue kayak sorry banget ya, cuman dulu gue nggak suka. Dulu Nggak suka. Kayak anjing ini lagu apa ya? Nggak pernah ngerti gitu loh. Terus habis nongkrong sama Arab, dia kan breakbeat banget ya. Karena dia dari gila awal banget di brandingnya gila banget. Karena tapi brandingnya gila banget. Dia gue tahu dari awal emang di situ. Iya, jadi gue kayak nothing surprise gitu loh. Iya, terus kayak gue ditunjukin lagu-lagu breakbeat tuh gini loh Roy sebenarnya. Oh anjing ini mah lagu enak anjing gitu. Lagu enak dan lagunya enak. Terus lagunya enak. Terus bikin bukan WG, why not? Karena emang ya ternyata gue juga suka gitu. Dan emang seru juga. Iya. Seru banget. Makanya sebenarnya kalau dia tuh kayak susah mau ditanya karena gue tahu pernah di maraton juga kan kita bahas ya. Emang awalnya tuh emang Arab tuh dari kota lah kasarnya gitu. Sampai anjing dari kota. Kita juga dari kota. Tapi enggak, tapi beda. Kadang-kadang padahal dia juga dari kota. Kita juga dari kota. Tapi beda distrik. Iya. Oh, distrik. Belokannya Arab rada jauh dikit, kita rada cuman kalau Eka sih gue ngerasa bahwa dia tuh nggak tahu ya, gue nggak mau nanya personalnya apa, cuman lebih kayak the music ya. Dia kan produser dari zaman dulu, jadi dia bisa kemana-mana gitu. Nah itu kalau menurut gue gitu. Nah buat dua cewek ini nih, iya kan. Nah kalau misalnya dari Joanna sendiri, dari Yasmin dulu boleh nggak ya? Yasmin. Nah, kenapa jadi DJ Yaya tuh gimana? Karena for the money guys, for the money. Aku mau jujur-jujuran aja karena ya sih bukan WG pun begitu kok. Aku mikirnya kayak ya udah ini tuh buat duit gitu loh. Maksudnya kayak karena aku tuh sebenarnya bercita-cita aku pengen seperti DJ Diplo. Dia tuh bisa main semua genre gitu loh. Semua genre. Ini trennya lagi apa nih? Diplo ngeluarin. Terus trennya lagi apa nih? Ntar dia collab sama Skrillex gitu kan, ngeluarin Jack U. Terus dia sama Hugel. Terus dia sama apapun ya. Jadi aku pengen kayak dia gitu loh. Sejujurnya gue pernah salah satu yang rada kecewa, maaf ya. Sama apa? Sama kamu. Gak apa-apa kan? Aku nggak ngedengerin orang sih kayak. Tapi gue masa nggak dengerin. Ayo masa lu nggak dengerin gue? Karena maksudnya Yasmin gue tahu dari zaman. Iya, Akang. Sorry ya. Dari awal aku nge-DJ, Akang juga udah tahu. Kapan sih kalian mulai nge-DJ, boleh tahu nggak sih? Pokoknya kita berdua berasal dari lantai 2 stadium. Jadi emang itu kita aku pertama kali nge-DJ itu 2007. Tapi aku duluan aku dong. Kamu berapa? 2000. Kamu berapa, lu berapa? 2006. Oke, nggak usah tanya gue. Kayak aku baru lahir deh, Kang. Nggak tahu sama DJ. Nggak, karena gue tahu waktu itu kayak karena kita zaman dulu musiknya underground banget lah ya kan. Gue sempet ada podcast yang Yours in Sucks kan. Gue sempet bahas ada satu nama tuh, kenapa ya kok ini berubah. Oh itu aku, Kang. Itu lu. Oh my god. Oh iya. Maaf ya, enggak apa-apa ya. Santai sih. Jujur kan ini makanya jujur-jujuran aja. Soalnya tuh banyak yang nge-tag aku kan, kayak ngirimin itu si apa namanya tuh Reels kalau enggak salah kan. Tapi aku enggak apa-apa sih, bodo amat. Karena ya gue sebenarnya bukan kecewa, gue lebih kayak menyayangkan gitu, kayak misalnya Ronjon aja. Iya. Ronjon kan dulu the king of progressive lah ya di legal segala macam. Kalau di sana tiba jadi dari beca tuh sekarang malah jadi breakbeat banget gitu. Jadi tapi angkatan gue sih pada protes ke dia gitu. Cuman gue tuh sorry ya adanya bener Wi. Nah, cuman gue ngerasa bahwa emang begitu semuanya berkembang tuh memang patokan gue memang Diplo tuh bener sih. Dia bisa kemana-mana gitu. Nah, maksudnya gitu. Karena dia dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih relate aja gitu loh. Apapun, bahkan dia ngeluarin Blackpink itu lagunya
techno gitu loh. Jadi menurut aku kayak oke, gue pengen kayak Diplo sih gitu. Iya oke siap. Aku tuh sebenarnya juga kita nggak apa-apa lah, santai banget kan, ya ampun santai banget. Aku juga waktu pas abis podcast itu keluar kan semua pada ngirim ke aku tuh, sampai di TikTok juga, kak DJ alias DJ apa banyak banget rame gitu kan. Tapi ya aku mikir ya terserah, orang punya opini apapun itu aku nggak bisa mencegah atau aku bilang enggak lu salah, gue yang bener, atau enggak gue yang bener atau gue yang salah atau apapun itu lah. Aku nggak bisa kayak gitu. Jadi ya terserah orang mau beropini apapun gitu loh. Bahkan abis podcast itu keluar sih juga ngomong apa segala macem, minggu depannya dia bikin acara Give It To Me Harder itu, aku dateng kayak ya enggak, emang aku harus musuhan kalau misalnya akan bilang lu salah, lu gini-gini, emang aku harus musuhan? Enggak juga gitu. Bukan dan salah, gue bilangnya nggak salah. Nggak peduli juga sih sebenarnya, kayak ya udah. Gue bukan nggak bilang salah, gue cuman kayak menyayangkan kayak karena gue pikir kayak ada beberapa DJ yang supposed to be kayak larinya nggak terlalu jauh gitu. Cuman nggak apa-apa. Iya. So jadi gue kan tahu alasan lu. Iya. Nggak apa-apa sih, aku sih fair-fairan ya. Aku nggak terlalu peduliin orang ngomong kayak lu kenapa gini. Bodo amat gitu. Ini berarti udah sampai certain level di mana sebenarnya dia healingnya tuh udah sampai kayak itu ngomong sesuatu deh, ngomong apa? Kayak dia gini lah. Tapi tarik nafas. Yasmin berarti udah dengerin breakbeat yang dari dulu dong. Nggak terlalu, biasa aja. Nggak terlalu, biasa aja. Jadi gini loh, aku bertumbuh tidak di dunia breakbeat, jadi aku tuh bener-bener buta banget breakbeat. Jujur begitu sekarang lagi tren ini, jujur ya aku tidak peduli ya, maksudnya begitu udah ada tren ini, aku tuh langsung kayak mempelajari breakbeat gitu loh. Baru sebenarnya aku. Jadi tapi suka banget. Sekarang udah mulai menikmati kayak kayak gitu. Bahkan Arab dari yang berapa tahun kapan dia udah cerita, gue tuh breakbeat banget gitu. Oh iya Rap, iya aku masih nggak terlalu yang dengerin gitu loh. Jadi aku nggak terlalu peduli dengan apa stigma orang atau apa, nggak peduli sih. Mungkin WG juga sama sih. Kita melewati masa itu juga, masa nih yakin nih kita breakbeat nih gitu. Yakin nih kita bikin bukan WG gitu. Itu di momen itu di bulan apa ya yang mau ngasih ide? Itu cepet banget sih. Yang nggak usah dikasih tahu lah, nggak usah di yang udah tahu lah siapa yang ngasih ide gitu kan. Siapa yang ngasih ide bikin bukan WG kan udah pasti tahu. Gini konsep. Gue lurusin. Bukan WG itu bukan WG itu bukan cuman kayak breakbeat aja, tapi kayak semua genre itu bisa dimainin di luar dari hard techno atau melodic techno, bisa dimainin di bukan WG gitu. Tetap aja jadi apapun itu bisa Iya. Dan menurut aku kayak kita sebagai manusia itu ya, maksudnya nggak usah terlalu stuck sama satu genre terus menganggap bahwa genre ini haram, genre ini jelek, genre ini ya misalnya ini genre ini jelek, ini genre apa, maksudnya kita tuh main musik gitu loh, kayak siapa yang maksudnya kenapa lu bilang kayak lu kampungan banget, lu keren, lu ini gitu loh, maksudnya sometimes kalau terlalu idealis atau terlalu kayak apa ya, terlalu kayak sometimes tuh kadang-kadang ada anak-anak yang so called skena terus ngerasa kayak gue keren, lu enggak, gue ngerti, lu enggak. Itu menurut aku kayak udah 2025 nyet, lu mau ngapain mikirin itu gitu loh. Nah, ini mungkin ini bentuk healingnya dia. Jadi dia keluar semua. Mungkin Arab tahu aku tuh orangnya kalau ngomong selalu apa ya, ekspresif gitu. Iya, terlalu kayak mungkin yang diomongin Mas Winky nih dari kalau gue mendengarkan semuanya, tapi maksudnya waktu itu gue menyayangkan karena Yasmin gue tahu dari zaman dulu, kayak Ronjon gue tahu gitu. Nah kayak gue kan masih steady walaupun gue main breakbeat yang tadi gue udah dengerin breakbeat gue yang mau gue bikin itu juga kan masih progresif gitu kan. Gue pikir tuh dia akan larinya lebih ke sana, tapi ternyata kan emang udah ke sana. Tapi nggak apa-apa maksud gue gitu. So yang menjadi pertanyaan gue sekarang sebenarnya buat kita semua, pernah nggak? Belum. Nah ini ada alter ego. Nggak, tapi main backpick. Aku main semua lagu. Main semuanya, oke. Semuanya dari dulu. Jadi kalau dia dari dulu gue tahu. Gue sempat dengar beberapa kali di Batam juga gue udah nge. Ada pernah waktu itu. Zaman dulu. Iya, pokoknya semua lagu aku suka. Oke. Jadi kayak kalau Joanna emang arahnya ke sana gitu, pernah gitu. Dan emang waktu itu kan menang apa sih yang radio ini Paranoia. Aku as a DJ Eclectic ya? Apa sih? Mess up ya, gue inget kok menang. Jadi emang aku mainin all genre gitu. Oke, nih ini kan kalau tadi kita udah ngebahas bahwa semuanya is all about kayak genre perpindahan gitu apa segala macam, malu apa enggak segala macam gitu. Lebih deep lagi lah. Oke. Salah satu dari kalian pernah nggak ada satu kejadian yang bikin kayak this is very fucked up for my branding. Bukan branding. Feeling as a musician, feeling as a DJ. Terus tiba-tiba lu harus kayak
berubah ngikutin tren. And then do it. If you want, you do it, and if you don't do it. Kalau menurut aku sih gitu gak sih? But sometimes ada juga orang yang kayak terpaksa harus ngelakuin itu demi duit itu loh. Ngerti nggak? Aku sih kayaknya waktu pada saat itu aku tidak terpaksa karena aku belajar dulu, aku nanya-nanya, terus ketemu sama anak-anak pets, terus ya udah dikasih tahu kayak ini tuh gini. Ternyata breakbeat itu nggak sekedar BKB doang, dia tuh banyak banget, ada JDM, ada apa tuh? Ada JDM, apa sih dangdut apa gitu, terus ada plakate, terus ada banyak banget, ada yang stadiuman, ada breakbeat Gen Z. Ternyata tuh banyak banget sih turunannya itu. Oh, gokil. Iya, jadi aku pikir tuh pertama breakbeat tuh BKB doang gitu, sama breakbeat stadium lah. Ternyata banyak, ada plakate. Nih kalau di Kalimantan tuh mainnya kayak gini, Kak. Kalau misalnya Jawa itu mainnya kayak gini, dia lebih dangdut dan lebih Jawa gitu. Oke, benar. Terus kalau misalnya di Palembang itu beda lagi. Beda lagi. Jadi kayak tiap daerah Indonesia ini tuh si breakbeatnya tuh beda-beda gitu loh. Dari masalah apa ya, sound design-nya juga lain-lain sih. Karakternya, BPM-nya gitu loh. Belum lagi ada style beda-beda semua. Style beda-beda pas. Tapi dia menurut gue udah sampai ibaratnya kalau Namaste nih udah tingkat tertinggi nih. Kalau yoga tuh yang meditasinya tuh udah nggak melihat gitu. ini ya entity kan. Kalau gua nggak tahu kalau kalian ya. Cuman kalau gua ini gua akan lempar ke kalian. Kalau gua masih belum bisa kayak gitu. Ketika kalau ada orang yang kayak misalnya kayak ngeritik atau apa segala macam tuh, gue sometimes ada in my mind kayak agak ke-trigger gitu, karena emang udah mati. Ke-trigger karena nggak tahu ya, mungkin lebih chill kali ya, lebih chill aja gitu, kayak buat apa ke-trigger? Nggak mikirin juga. Sama Roy juga kalau yang komen langsung dibalas sama dia. Lu 1 detik komen langsung dibalas sama dia. Nah, enggak sih, aku nggak. Lu berarti belum sampai tahap healingnya dia tuh. Mungkin. Iya. Gue kadang-kadang suka panas juga. Tau gak sih kan, sebelum aku memutuskan untuk breakbeat itu, aku tuh ngobrol juga sama si Ahda. Dia udah kayak, jangan Yasmin, ini udah ngasih tahu gitu kan, jangan. Tapi udahlah, ya aku sih pas aku dengerin kayak anjir enak juga ya lama-lama. Followers paling banyak kan Arab. Jesus Christ. Iya kan? Maksud nggak. The thing is, maksudnya kalau buat gua, semakin tinggi followers itu semakin banyak juga pasti ada haters ataupun orang yang pengen selalu ngejatuhin lu gitu. Bener. Gue pengen tahu untuk Aku boleh ngomong sesuatu nggak? Maaf, aku boleh. Menurut aku ya, breakbeat ini bisa naik di Indonesia ini tuh karena impactnya si Arab sih. Karena kalau misalnya nggak ada Arab itu jadi kayak apa ya namanya, katalis kali ya, atau apa ya namanya itu, kayak peaknya tuh gara-gara si Arab. Pas dia mainin si Damak Langit itu udah langsung pecah, udah di mana-mana. Tapi sebenarnya komunitasnya udah lama ada. Udah lama, ya maksudnya udah lama ada dan ada Famify di sini. Iya. Tapi thanks to Arab. Karena gini loh, 2 tahun sebelum Arab si Tembak Langit itu tuh di Jaksel itu klub-klubnya itu semua sebenarnya udah breakbeat Gen Z-an gitu, semua anak-anak Gen Z itu udah mainin breakbeat. Tapi begitu Arab keluar si Tembak Langit itu udah langsung dar. Menurut aku sih itu tuh karena impactnya dia ya, kita nggak bisa bohong ya, ini tuh impactnya dia sih. Impactnya Arab. Karena impactnya dia dari WG ke bukan WG, masa nggak ada orang yang ngeritik sih? Nggak ada sama sekali. Apa WG bukan WG? Nggak ada. Maksudnya kayak why gitu? Karena WG tetap ngeluarin idealisnya. Oke, paham. Dan bagusnya kan karena mereka tuh punya apa ya, kayak si namanya alter ego itu, jadi brand WG-nya tuh nggak rusak, makanya dia bikin si alter ego-nya ini gitu loh. I see. Oke. Gue punya pertanyaan, tapi kali ini gue mau nanya ke Fai sebenarnya. Kita nih kan maksudnya bukan DJ breakbeat ya. Terus akhirnya kita bikin breakbeat, di komunitas ada komentar-komentar tertentu nggak? Cemohan gitu. Nggak ada sih, audio. Ya bisa aja dulu. Ada Mas Winky lo ngomong gitu loh. Kalau aku personal, karena aku produksi, aku respect banget sama produser-produser breakbeat. Karena mereka bukan cuma kalau kata orang mereka bikin mungkin tetet-toet atau apa, tapi buat gua mereka membuat sebuah karya seni, karena kita dikasih DAW misalnya duduk suruh bikin kayak gitu belum tentu bisa. Belum tentu ya. Itu warnanya sama. Iya, benar. Itu kalau Fai di depan FL dia langsung kayak beberapa detik langsung dapat beat yang enak. Maksud gue itu sebuah seni. Cuman dari kalian ada nggak sih satu hal yang ngebuat sebenarnya apapun itu dalam bentuk gig lah, lagi show lah, performs atau apapun itu produksi, yang satu-satu nih ya jawabnya. Yang tiba-tiba ada satu kalimat dari orang yang nembak banget gitu ke ini, yang lu bikin benar-benar kayak bikin sedown-downnya banget sampai akhirnya kayak healingnya tuh susah. Healingnya susah. Dari dulu lah. I don't fucking care. You don't fucking care ya? Sama sirap.
Kamu tukeran duduk gak kayak sama? Ya kalau dari WG ya terus bikin bukan WG gitu. Ya kita nunjukin bukan idealis ya nunjukin, bukan berarti di bukan WG kita tidak menunjukkan kualitinya. Tetap sound design dari bukan WG pun, dari remixnya pun tetap ada standarnya gitu dari Eka. Bikinnya pakai cinta sih. Tetap kan? Iya gitu. Jadi kalau mereka mau ngomong apa ya apa misalnya mau cengin kita main breakbeat gitu, tiba-tiba terus apa oh iya nih butuh duit. Emang anjir. Kenapa di gua banyak. Tapi menurut aku sometimes nggak tahu sih, ya itu dia makanya rap, paham nggak sih? Itu dia. Sama kopi. Bahkan mungkin sometimes tuh kayak itu tuh ya masalahnya ya si alter ego ini gitu ya. Ya mungkin itu kayak sebuah gimikan yang bisa kita jual lagi, kita goreng lagi gitu loh. Sometimes aku mikirnya gitu, dan juga tidak merusak si brandnya aku yang techno ini lah gitu. Tapi maksudnya pas waktu aku jadi Yaya pun itu tuh aku masih ngeluarin rilisan melodi techno masih keluar sih kan. Iya. Dan juga bagusnya jadi kita nambah temen, tau gak sih? Kayak akhirnya tuh tahu oh ini ada DJ breakbeat, ini ada Fahmi Fai. Tapi angkatan kita zaman dulu kan kayak gitu ya. Zaman dulu kan kayaknya kalau lurus harus gitu terus gitu kan. Makanya sekarang dengan berkembangnya festival yang sekarang menurut gue tumpang tindih genre kayak di Pesapora, Synchronize, itu menurut gue itu sangat membuka mindset orang gitu. Jadi kayak mau kemana aja tuh orang seneng aja gitu. Iya, the thing is satu aja sih kalau dari gue. Ini mewakili, nggak tahu nggak mewakili mereka tuh nggak ya. Musik tuh luas guys. Dan evolve gitu loh, evolving gitu, tren juga ada gitu loh. Iya benar-benar. Gue nggak ada salah, nggak ada benar sih. Benar. Kotak-kotakan Taste aja sesuai taste. Gue nggak gitu suka sih orang kalau mengkotak-kotakan. Ya lu di sini aja, musik ini aja, satu genre, atau bahkan yang seperti Yasmin bilang tadi, di yang kelas atas tuh ini, yang kelas bawah tuh ini, kotak-kotakan menurut gue. Ya karena gue kelas atas kelas bawah. Iya ada musik elaborate kelas atas kelas bawah. Ya pasti ada yang mengkategorikan. Ada musik kelas atas gitu loh. Misalnya musik orang-orang kaya dengerinnya lagunya misalnya genrenya apa. Misalnya musik anak-anak kampung atau enggak tukang beca atau apa dengerinnya lagunya misalnya apalah. Izin, sumpah beneran yang tadi Yasmin bilang itu dari itu dari breakbeat tuh di selatan tuh yang denger tuh nggak main-main loh orang-orangnya loh. Iya benar. Yang denger tuh nggak main-main juga loh. Gen-Z-nya yang orang yang pada berduit maksud semua. gue ya orang-orang yang masih mengkategorikan seperti itu ya gue nggak setuju karena memang kita terutama karena kita produksi musik kan, kita tahu produksi musik genre apapun tuh butuh effort. Setuju banget. Setuju banget. Kenapa sih nggak coba untuk respect semua genre? Iya. At least kalau nggak suka diem aja gitu. Nah, iya. Kenapa gampang banget jempol itu ya? Kalau orang nggak suka itu jempolnya langsung biasanya. Karena mereka kan di balik layar, mereka kan nggak berpikir bahwa mereka bisa ngetik. Karena mereka merasa musik yang gue dengerin ini keren. Nah itu maksudnya. Siap loh. Tapi nggak apa-apa. Tapi sometimes tuh mereka ngerasa kayak gue tuh lebih spesial gitu. Karena gue paling tahu yang paling bagus, yang keren tuh yang gini gitu. Yang lu nggak paham musik gue gitu. Banyak yang kayak gitu. Cuman ya udahlah. Kalau misalnya kita mau pikirin di situ terus kan kayaknya gak ada gunanya gitu loh. Mendingan kita ya udahlah kita berkarya, kita main gitu. Kalau Mas Wiki sendiri gimana? Dor. Gue pernah ada yang sempat mental gue lumayan breakdown banget. Itu ada hubungannya sama breakbeat waktu itu. Karena waktu itu di saat jauh sebelum ada Tembak Langit dan segala macem, pokoknya ada satu momen dimana gue disuruh nge-remix satu lagu dangdut. Terus waktu itu gue emang di lagu dangdut itu emang dropnya yang emang orang suka gitu. Tapi karena emang konsepnya harus merubah itu menjadi something yang bukan kayak seperti itu, gue ngikutin arahan gitu. Terus ada satu komen gitu yang gue tuh cukup kayak, wah kenapa nyerang personal gitu. Ya kayak kenapa lu ngerusak lagunya gitu. Padahal sebenarnya emang konsep acaranya harus nggak boleh sama gitu. Pantesan aja. Astagfirullahaladzim. Mulut. Gue kadang mati gue. Apa hubungannya anjir? Gak ada hubungannya sih. Anjir parah banget ya. Now is you dead and rot in hell, motherfucker. Itu parah sih. Itu parah banget. Itu cukup ngebuat gue
apa ya, maksud gue padahal sebenarnya ya mungkin dia suka banget sama lagu aslinya gitu. Cuman maksud gue kayak kok lu sampai kepikiran mau ngejatoin gue sampai segitunya gitu, maksud gue. Jauh. Jahat sih. Itu jahat sih itu. Ya itu ya long time ago lah. Terus itu healingnya lumayan lama. The thing is hubungannya sama lagu kita kan look at me now terus apa? Intinya gue udah nggak apa-apa, lu nggak apa-apa gitu. Sampai detik ini sih masih ada nyisa 30% sebel sih. Oke. Ya, walaupun gue udah udahlah gitu. Tapi orangnya Akang kenal nggak? Nggak kenal gue, nggak mau cari tahu juga. Kalau misalnya Eka pernah nggak sih ngerasa kayak apa ya, ngerasa ya galau ya sedih atau tentang apapun ini atau tentang musik mungkin? Gue tuh orang yang sebenarnya sangat cuek ya, sangat tidak peduli. Maksudnya gini, gue tidak peduli. Kalau Arab kan dia nggak peduli banget, don't give a fuck. Ya kan? Saya tuh tidak peduli orangnya, tapi Arab tuh tidak peduli banget. Gue mau jelasin perbedaannya. Iya. Arab kan nggak Levelnya. Arab nggak pedulinya kan bodo amat. Iya. Kalau gue nggak peduli karena gue tahu ketika gue peduli itu akan menghancurkan gue. Jadi gue mengambil cara untuk tidak peduli. Contoh, jadi gue tuh kalau ada komen-komen yang agak mengganggu gue, biasanya gue nggak baca. Gue berusaha untuk setiap misalnya habis rilis lagu atau gue posting sesuatu tuh, gue tuh membatasi screen time gue sebenarnya. Sama lagi kenapa ya? Jadi gue tidak baca komen, gue hanya baca komentar, baca komentar saat gue siap membaca komentar itu. Jadi kalau gue tidak siap baca komentar, ya gue hanya posting seperti Instagram gue dipegang sama admin gue juga karena gue sangat membatasi itu. Karena gue tahu, gue cuek bukan karena gue bodo amat gitu, tapi karena gue tahu kalau gue membaca itu di saat yang tidak tepat, gue akan stres bisa karena gue orang sangat pemikir. Arab tahu, Roy tahu lah, gue bisa overthinknya berlebihan banget. Padahal kalimat sederhana doang, bang, kok lagunya begini gitu. Nah itu gue bisa panjang banget buat gue. Nah kalau gue kondisi mental health gue lagi bagus, gue baca nggak apa-apa, gue komentar hehehe, oke, bla bla bla. Tapi kalau gue tahu kondisi lagi nggak bagus, gue mendingan nggak baca deh. Gue kadang suka nanya ada komen apa gitu. Kadang sama istriku juga aku nanya, ayo coba baca deh ada komen apa ya gitu. Itu salah satu cara gue, metode gue untuk menjaga mental health gue. Kalau Joanna musik, kalau tentang musik ini ada nggak sih kayak masalah gitu yang pernah kamu? Alhamdulillah aku aman aja. Chill. Aman aja. Nggak ada. Roy kali aja. Roy. Gue cuman Dia langsung balas kalau dia. Bener ya? gercep. Bang, lagunya nggak enak. Yang enak apa emangnya dia? Ada dong. Gue nggak marah. Iya. Bagi dong ya. Enak bagi dong. Nada lu nggak gitu. Nada lu nggak gitu. Gimana yang bener gimana, coba praktekin nadanya Roy yang Oh, sebenarnya. yang enak gimana bang? Kayak sinetron ya. Tapi gue rasa semua orang punya cara healing masing-masing. Sometimes itu bisa cepet, bisa enggak gitu. Cuman ya apa ya, maksudnya kita kan nggak bisa ngontrol orang ngomong apa tentang kita ya kan. Maksudnya jadi ya gue rasa gue dengan berjalannya waktu, gue udah gue udah belajar untuk akhirnya ada saatnya untuk balik ke titik namanya, kalau gue teori zero, gue selalu bilang ketika lo lagi seneng banget, ketika lo tau wah anjir nih gue lagi top banget atau lagi apa, lo harus ingat ketika anggaplah gini, air polar nggak sih kayak gitu? Nggak, jadi gini, kalau gue sih konsepnya gini, kalau misalnya lo lagi di sungai nih, ya kan, sungai kan arusnya kan pelan, lama-lama kalau makin deras Kencang. apa coba kira-kira Jatuh. ujungnya apa? Air terjun kan? Ya. Pasti kan lu jatuh fus ke bawah. Nah, lu harus udah tahu ini bakal sebentar lagi gua akan jatuh. Jadi lu udah prepare untuk bawa oke nih. Kayak BOH nih. BOH nih gua udah bilang sama anak-anak gua. Ini paling lama 3-4 tahun udah gitu harus tahu bahwa ini it has to be stop. Ini jam terbang nih yang Harusnya berbicara. has to be stop. Terus pada Jam terbang Rino, berbicara, jadi dia manajer gua tahu semua, gitu. kenapa? Jual duitnya gede banget gini-gini. Nggak, it has to be stop. Udah stop aja, udah. Nanti kita cari lagi aliran Jam baru terbang apa segala yang macam. berbicara nih. Nanti kita munculin lagi dikit-dikit biar nanti demandnya tinggi gitu. Nah, ketika pas kayak tadi air gitu di sungai, kalau lu ngerasa, wih gila keren banget ya deras gitu, begitu lu sekalinya jatuh, tenggelam lu. Tapi kalau lu udah tahu nih, lagi tinggi-tingginya nih tiba-tiba lu gitu, lu udah tahu oke, gua harus loncat nih, gitu ngerti nggak? Atau mungkin kita harus memikirkan strategi lain supaya kita masih tetap bisa relevan pada karir kita, buat karir kita gitu. Ya, Objection. Ya. Objection.
Buat gue untuk stay relevan adalah dengan tidak relevan. Dengan tidak relevan, bagaimana coba elaborate? Ini gue setuju sih. Iya, untuk stay relevan adalah dengan tidak relevan. Ya gitu deh. Mungkin just being not relevant. Kadang-kadang gini. Tapi sometimes bisa gini loh. Sometimes maksudnya Arab itu ya, sometimes it works, sometimes it's not gitu loh. Buat kamu yang selalu menurut aku dia tuh salah satu pencipta tren di Indonesia gitu ya, anjay. Ini keberatan gak sih? Lu naksir ya dari tadi muji mulu. Tapi bener loh, maksudnya menurut aku ya, tapi nggak tahu ya. Maksudnya untuk itu bisa bikin sesuatu yang maksudnya pencipta tren aja gitu loh. Kadang-kadang it works, sometimes it doesn't gitu loh. Menurut kamu gimana, Kak? Jangan dibalik muter-muter. Gimana, Rap? Ya kalau dia kan udah gue pernah bilang itu golden hand gitu. Everything apapun yang dipegang sama tangan dia tuh selalu it turns to be viral ataupun it turns gold. Bisa kadang orang lihatnya negatif lah atau nggak positif, tapi kita ngomongin numbers tuh selalu nembus. Dia tahu waktu stop sih. Dari gua kenal berapa lama ya Arab? Dia tahu waktu stop. Dia tahu kapan dia harus belok. Dia punya insting sendiri yang orang lain nggak tahu gitu. Tahu-tahu dia tiba-tiba bisa komen, Kak bikin gini, Roy bikin gini. Nggak tahu, dia ada instingnya aja untuk, ya nggak sih? Ya. Tuh, golden hand guys. Jadi balik semua yang gue semua yang gue sentuh itu pasti jadi emas, kecuali pernikahan. Nah, about that again, gue pernah ngomong di maraton, gue bilang Arab nih, gue seneng ngeliat hidupnya tuh roller coaster banget. Parah. Dari karena gue tahu dia dari awalnya startnya gimana, dari DJ sempat jadi semi resident atau apa ya lo, terus apa di kota kan klub 36 bener kan, itu kan dari bener-bener ya, even though kita aja kan nggak pernah ngerasain serendah. Maksud gue bukan serendah. Maksudnya ini level usahanya. Seterpuruk itu. Seterpuruk itu. Bukan terpuruk. Sorry, kok jadi terpuruk? Sorry, gengs. Sorry untuk teman-teman waiters, bukan terpuruk. Itu sorry nggak. Waiters? Bukan apa DJ. Nggak. Pokoknya gue tahu hidupnya dia tuh awalnya susah banget lah. Ya pokoknya di daerah mana Mangga Besar atau apa? Iya, pokoknya gue tahu dia susah banget gitu. Sorry, bukan ini tadi profesi saya. Maksudnya gini, se-struggle itu. Se-struggle itu. Dari situ terus akhirnya lo bikin ya kan, pokoknya lo jadi, gue nggak tahu pokoknya intinya yang setahu gue yang gue kenal lo gitu, terus YouTuber papa bikin WG pecah di Lati terus gitu udah gitu akhirnya lu ngelihat tren lagi, pokoknya ngerti nggak lu? Jadi terus udah gitu maaf ya, maksudnya tadi lu kan because you said before pernikahan kalau kata Prince Hussein, walau kau berantakan, walaupun berantakan, ya makanya intinya tapi akhirnya lu kan backup lagi sampai sekarang lu kan steady lagi gitu. Nah, the thing is yang seperti itu menurut gua roller coasternya Arab itu ngebuat dia seperti ini tuh, itu nggak semua orang bisa mengalami hal seperti itu. Nah jadi maksud gue sih semua orang pasti mengalami Arabnya masing-masing di dalam Arabnya masing-masing. Ya ininya apa namanya healing yang mungkin juga ada. Kalau dia kan deng gitu. Kayak kalau apa namanya jantung tau lo tutut gitu. Kalau kita mungkin ada tutut gitu. Itu menurut gue mungkin tiap orang kapasitasnya sama ininya beda-beda, cuman pasti kita punya seperti itulah. Mungkin Joanna yang dari tadi diem-diem aja juga gue yakin ada. Pasti ada. Iya. Gue nggak bahas sampai sana ya, nggak bahas sampai sana ya. Ya intinya sih pokoknya yang kita ceritain sekarang ini apa enggak itu cuman mau ngasih tahu aja bahwa why the song for us heal collaborationnya kita nih itu menurut gue tuh banyak banget yang relate, karena mungkin sebenarnya healing itu perlu buat diri kita sendiri gitu. Jadi kayak something yang kita nggak pernah tahu bahwa sebenarnya problem tuh selalu ada di dalam diri kita yang mungkin nggak mau diceritain. Tiba-tiba sebenarnya itu masih ngebekas. Itu tuh healing itu perlu. Caranya gimana? Ya maksud gue kayak banyak itulah. Caranya sih masing-masing beda ya. Ada yang Tapi gue penasaran sih masing-masing cara untuk menyembuhin diri tuh gimana sih dengan luka-luka yang udah pernah. Beda-beda ya lukanya kan.
Kalau aku lagi galau sih aku olahraga sampai capek sih. Kalau aku pasti olahraga sih. Oh iya, itu pamer naik tuh. Boleh kalau olahraga ya? Iya, aku kalau aku sih olahraga kali ya, terus udah gitu mungkin kayak cerita ke temen, curhat ke mama, nangis gitu kan. Udah gitu ya udah dijalanin aja nggak sih sampai mungkin dibatasin aja, misalnya galaunya nangisnya 2 hari doang, habis itu kesananya ya udahlah gitu, lupain. Oh, dihabisin. Gitu. Dihabisin. Iya. Kalau Joanna? Enggak. Nggak apa-apa, it's okay. Mungkin healingnya dengan cara nggak cerita. Lu nggak sedih ya? Lu pohon. Lu nggak sedih ya? Lu pohon sama kita. Enggak, kau udah. Lalu Kak, Cara healingnya. Cara nyembuhinnya kamu ngapain? Traveling aja, aku suka traveling. Oke. Kalau gua cara healingnya pertama gue baru menemukan ternyata olahraga membantu sekali. Karena beberapa itu kan gue waktu itu bed rest tuh. Nah, abis bed rest disuruh dokter olahraga. Pertama itu sangat membantu. Walaupun saat lu lagi malas, mengantuk dan kayak udah nggak pengen olahraga, lu olahraga itu membantu. Terus kedua, gue tidak melakukan aktivitas yang memang seperti biasa gue lakukan, kayak gue biasa bikin musik atau apa. Sekarang gue hindari gitu. Jadi melakukan aktivitas yang berbeda, seperti gue main game, hal-hal yang memang tidak biasanya gue lakukan. Dan bener-bener pelariannya gue harus jauh dari kerjaan, harus jauh dari hal-hal ya setuju sih, itu penting udah sih. Biasa di otak gue kan. Flight simulator ya kan? Ya, soalnya flight simulator. Sama meditasi juga penting. Bener, setuju. Bangun pagi. Jadi ternyata penyebab stres utama ketika bangun pagi kita kan langsung scroll. Ya, itu yes. Jadi kayak ngasih waktu buat recover buat diri sendiri sebelum pagi dan sebelum tidur menurut gua. Lauren? Nice. Gua apa ya? Gua gampang sih. Apa tuh? Main. Mainnya tuh ngapain? Roy tuh Main apapun. Roy tuh Dia tuh orang yang ringan banget gitu. Oh iya, kalau kita dia otaknya nggak ada. Gitu lah. Maksudnya dia nggak ada beban Gimana? gitu dalam Gimana? diri gitu. Jadi udah gitu. Iya lagi. Iya, dikasih drone. Gue pengen kayak Roy bener. Iya, Hidup cuma gue tanpa pengen, gue mikir. iri banget. Bini gue aja Banyak. bingung. Kok kamu bisa begini sih gitu? Hmm. Gue tuh lebih gimana ya? chill. Misalnya nih ada orang jahat nih. Gue cuman anjing kok ada orang jahat kayak gini. Udah. Sumpah. Gue nggak pernah kayak anjing, Keren aduh, sih. nggak Iya, bisa banget lagi gitu. gitu. Tapi kalau temennya dijahatin baru marah dia. Nah, iya. Oh, luar biasa. Baru marah dia. Kalau lu Rap? Apanya? Healing Healingnya apa? Ya itu kayak di lirik yang gue tulis. Hmm. Ya yang gue temuin adalah heal itu bukan cuma let go, bukan cuma ngelupakan, karena apapun itu nggak bisa dilupakan, tapi bisa digantikan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dari lirik yang gue tulis, hoping for you now, I pray for you now. Ya. Pokoknya apapun itu, mau ada orang yang jahatin lu kayak mau mungkin bisa jadi kita semua yang di sini pernah jahat sama orang, bisa jadi gitu. Apa segala, menurut gua dengan mendoakan mereka menjadi lebih baik dan lebih bahagia, itu akan lebih mempercepat kita untuk heal. Gitu buat gua. Itu berdamai luar biasa sih. Gokil. Sultan. Kalau gue akhir-akhirnya lagi mau pelajari breathwork gitu. Breathwork jadi kayak napas gitu. Jadi kalau Nafas misalnya 24, ya yang kayak gitu. 24 ya? 24 gitu. Roti. Bikin roti. Gua kira lu breathwork, lu bikin roti. Nafas 246 itu. Breathwork. Jadi kayak Berarti meditasi nggak sih itu jatuhnya? iya, kurang lebih meditasi ya. Jadi kayak lebih kayak ngambil napas dari diafragma gitu. Yang paling standar yang 4 detik. Oh, lu Demon Slayer ya? Oh, Demon Slayer banget ya. Oh, asli. Ya kan pernah teknik pernapasan. Oh, gak teknik pernapasan gila. Ya kan? Gue pernapasan apa ya kalau Demon Slayer kira-kira? Demon Slayer gue pernapasan Asap. Ya pokoknya tarik lewat ini, tahan 4 detik, terus hembusin lagi 4 detik, terus tahan 4 Oh, detik. 3-4-3. Iya kayak gitu-gitu. Nanti lama-lama lebih lama lagi. Lama-lama 2 hari nggak napas. Anjing, 2 hari napas sih gokil ya. Cuma tapi itu ngebuat jadi Oh, berarti karena free dive juga bisa ya? Salah satu itu kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau free dive Karena tuh harus dia tenang kan, harus tenang kan. Ini jago banget free dive, gokil. Karena maksudnya kan jantung tuh kalau misalnya tegang kan biasanya kedek gitu kan. Tapi kalau misalnya itu tuh jadi bisa lebih Pelan. lu bisa kontrol. Tapi emang gue mempelajari ini udah lebih dari setahun lah gitu. Nggak gampang sih. Namanya flow state. Flow state kalau di free dive itu. Iya. Oke. Jadi kayak ya udah ngerasa bukan udah nggak tegang lagi, udah nggak nafas lagi, udah nggak gimana, ya udah tenang aja gitu. Tapi flow state itu bisa ditemuin di semua aktivitas kita. Ya misalnya lagi nge-DJ, ntar
ada pada saat kayak ngefly gitu loh. Coba nanti dipelajarin lagi, aku takut salah ya. Cuma namanya flow state. Mungkin kamu lagi main game pas fokus terus tiba-tiba kayak kamu hilang gitu, tapi you feel happy, kayak you feel kayak involve terus masukin ke dalam itu gitu. Namanya flow state, coba deh. Gue menyambung, gue punya pertanyaan. Gue kan nggak DJ banget ya. Nggak DJ banget tuh. Gue tuh nggak nge-DJ. Nggak nge-DJ. Jadi gue hanya performer alat musik. Terus gue banyak kan di studio kan. Jadi gue masuk ke klub sebenarnya gue dari Virgin News. Gue tahu industri yang seperti ini gitu. Nah, gue punya pertanyaan sebenarnya ke teman-teman yang udah lebih lama nge-DJ. Nah, gue tuh kalau ngikut WG, gue sekarang udah jarang ikut WG, ada beberapa pertimbangan. Nah, gue kalau ikut WG manggung dari titik A besok ke titik B ke titik C, gue kalau disuruh 30 hari kayak gitu gue nggak akan kuat gitu. Dan itu akan sangat stressful buat gue. Seorang tipe kepribadian seperti gue ya, karena gue di studio kan, termasuk introvert, slow gitu loh, gue tuh benar-benar mempersiapkan. Tapi kan kalau DJ kan DJ live kan sat. Nah, cara teman-teman DJ senior termasuk WG juga sebenarnya gue juga mau nanya kayak cara lu menjalani itu gimana sih? Balancing it all gitu. Iya. Gue liat Mas Winky masih sempat lari dia olahraga. Terus gila. Gokil. Ini masih sempat nge-gym gitu kan. Maksud gue dengan di sela titik yang banyak itu, cara lu menjaga biar lu tetap mental health tuh sebenarnya. Gue ngomong fisik ya, tapi mental health. Mental health. Kalau fisik, termasuk fisik. Kalau fisik, tim gue semua juga bertanya-tanya sama gue. Semuanya habis party jam 3, tiba-tiba gue jam 7 bisa lari. Segala macam. Pernah waktu itu anak-anak KW juga pada cerita gitu. Tahu nggak, Winky baru beres manggung, dia lari pagi-pagi di pantai di Bali apa gimana, aku bilang gila sih. Healing. Gak tau, gue emang rada kayak kalau energi gue kayaknya kebanyakan deh. Gitu kayak sehari bisa misalnya nge-gym atau apa, terus gitu malam tiba-tiba lari gitu. Sampai semua yang kayak nemenin gue kayak kadang-kadang ada yang tifus lah atau apa. Kayak Rino aja tuh kayak wing enough deh kayak gitu. Lah gue emang pengen gini, gue bilang kayak gitu. Ya nggak tau, kalau untuk physically alhamdulillah mungkin gue dikasih lebih ini ya. Cuman kalau mental health jujur aja gue sejujurnya kenapa gue bilang gue mau retire umur 50 nge-DJ. Akang sekarang umur berapa? 47. Jadi 3 tahun lagi gue 50, bukan retired, gue pengen habis 50 tuh 51. Di 50 itu gue tour satu Indonesia. Dengan siapapun itu, pokoknya tour habisin. 51 gue udah mulai kayak ya udah main kayak di bar yang cuma 50 orang gitu. Hopefully sih pengennya kayak gitu. Karena gue sebenarnya sejujurnya banyak banget gue fake sebenarnya. Hah? Gue fake ke, lu bisa bayangin gak sih? Harus misalnya nge-DJ nih seminggu nih. Ini satu lagi yang gue buka di sini. Seminggu ini kapan gue bisa healing buat diri gue sendiri, karena misalnya harus private party nih jam berapa, terus malamnya nge-DJ. Every single fucking night gue harus ngadepin orang yang ya tadi tuh ngelempar duit lah. Lagu gue dong, apalah segala macam. Bro minum dulu lah, apa segala macam. Kita kan harus gitu. Tiap hari kan. Terus di private juga kadang-kadang kan suka tiba-tiba gitu ya kan. Dan Akang tuh orang yang paling ramah di seluruh Indonesia. Dia maksudnya DJ-nya tuh dia bener-bener yang kayak selalu senyum, selalu orang ngajakin foto ayo atau tapi apa gitu. Tapi sejujurnya ada sebagian itu fake. Jujur aja. Tapi nggak berasa sih. Capek lagi. Coba lu bayangin harus ngadepin orang kayak gitu terus. Fake tuh dalam arti gini, bukan gue menjadi palsu, tapi gue mencoba untuk supaya orang tuh sama gue tuh nggak kayak misalnya nggak gitu, kan ada yang kayak gitu kan, nggak Winky gini sih gitu ya. Nah gue tuh nggak, gue emang nggak bisa kayak gitu, tapi gue fake buat diri gue sendiri. Sometimes tuh gue kadang-kadang kalau misalnya di kamar hotel gitu, gue suka kayak ngomong kayak anjir gue tuh sama asisten gue gitu ya, gue capek banget ya Jo gitu, bukan fisiknya gitu, cuman kayak anjing fuck ya, gue tadi diginiin sama orang tuh sebenarnya gue nggak enak tau nggak lo gitu. Kayak misalnya ya contoh jalan gitu mau pulang karena foto gitu kan menuju mobil gitu, tiba-tiba ada yang misalnya narik atau cewek cubit gitu ya. Bukan malah cubit, kadang-kadang tiba-tiba nyosor gitu, kayak gitu, terus kayak apa mau nyium aja nggak boleh gitu, ngerti nggak, misalnya pak gitu kayak gitu, sorry jangan deh gitu. Cuman kan dude, tiap malam kalau lu ada yang gituin kan lama-lama makan hati juga. Cuman gue kan nggak bisa langsung kayak lu gitu. Gue emang nggak bisa gitu orangnya masalah gitu. Gue emang kayak selalu, maksudnya kayak, nah itu loh maksudnya healingnya tuh kadang-kadang makanya breathwork itu begitu sampai kamar hotel tuh, gue kayak
oke, let it go gitu. Terus belum lagi misalnya gue lagi syuting nih film atau enggak series gitu, syuting malam yang nge-DJ, kayak misalnya gue syuting di set ini nih gitu, gue tuh harus tahu begitu gimana. Karena begitu pas reading itu kan kadang-kadang kita kan udah punya mindsetnya seperti ini, tapi begitu gue masuk gue ngeliatnya kayak gue harus ngerasain dulu, oke ini meja ada apa aja lagi ya, misalnya ada turntable, ada apa misalnya ini, jadi gue bisa ngomong misalnya dialog sama Joanna misalnya kayak kamu kemana, misalnya kamu kemana aja, mau berantem nih kayak gini gitu. Terus kalau misalnya pas reading cuman gini doang, gue ngeliat kan banyak yang bisa gue mainin. Gue misalnya ngeliat ada ini, misalnya gue sambil main nih improv ya, misalnya kita kamu kemana aja gitu, nah, terus gitu terus misalnya mau marah, tapi marahnya misalnya gue ngerasa kayak gue harus deliver marahnya tapi dengan elegan gitu, misalnya gue bilang lo kemana aja gitu, tapi ini kan tumpah nih, lo kemana aja gitu. Tapi kan gue senyum nih. Nah, nggak maksud gue hal seperti itu tuh menurut gue yang mungkin sometimes sutradara nggak kepikiran. Jadi gue harus ngeliat dulu nih setnya seperti apa. Jadi energinya tuh masuk ke gue. Jadi pas gue gini, gue minta tolong nanti bisa nggak lu shot kesini nih biar nanti orang ngerasa bahwa ini sebenarnya dia udah gerem nih. Tapi mukanya senyum. Nah, kalau lu datengnya telat dan segala macam, mau nggak mau kan, ayo cepet gitu. Jadi lu langsung gini aja gitu. Bener. Makanya sometimes kayak sebagai pemain tuh lu nggak bisa jadi kayaknya actingnya kayak lurus aja gitu, makanya gue ngerasa harus kayak gitu. Nah makanya kayak Pak Monty Tiwa gitu kayak ngomong, kalau Winky udah lah, lu mau kemana Wing, ntar kamera ngikutin kayak gitu, ngerti nggak? Nanti kalau gue menurut gue ini kelebihan atau nggak kekurangan gue ini. Jadi kadang-kadang emang gue lebih kayak harus kayak menurut gue kayak lebih enak gini, terus gue minta izin sama pemainnya kalau gue misalnya nanti gue nyentuh ini boleh nggak atau apa gitu. Itu penting. Dan syuting buat gue itu healing gitu. Karena gue bisa jadi nggak Winky. Aduh masih iya lagi, sumpah gue bisa jadi bukan Winky Wiryawan. Every fucking single night gue menjadi DJ yang harus kayak fake ke diri gue sendiri, yang sorry ya teman-teman yang selalu ngikutin gue, bukannya gue fake ke kalian. Gue I love you guys. Gue sangat suka banget untuk berbuat baik sama lo. Cuman ada kadang-kadang lo harus ngerti bahwa kita ini semua juga punya saatnya untuk rest gitu loh. Untuk ngerti nggak? Nah itu begitu pas gue syuting tuh gue bisa jadi kayak bukan Winky Wiryawan. Gue bisa menjadi si karakter ini gitu. Atau kalau sometimes kalau aku tuh misalnya gini, ada orang yang nyebelin ke aku atau gimana gitu, di depan orang itu aku ramah, tapi begitu udah masuk mobil aku ngomong sama asisten aku, nyebelin banget tadi ada yang gini-gini. Nah itu adalah salah satu, dilapin. Jadi keluar aja tapi beresnya malam itu gitu loh. Jadi aku kayak ngomong ke si asisten aku kayak, kesel banget tadi itu gini. Tapi udah gitu, ya udah gitu. Nah the thing is gue nggak bisa ngobrol itu sama tim gue. Tim gue terlalu kayak mereka profesional banget ya, kayak I love you Rino. Karena dia tuh menurut gue Rino one of the best manager ever yang gue punya. Jadi dia karena dia tuh selalu bisa kayak ke semua, dia jago banget ngomong gitu. Jadi dia kalau tahu gue kayak gimana dia selalu jadi dia untuk gue curhat sama dia yang deep tuh bisa. Cuman dia kayak mungkin sometimes kayak lebih kayak tapi kerjaan harus gini gitu. Workloadnya tuh harus gini. Nah makanya gue kadang-kadang yang bisa nolong diri kita sendiri adalah kita sendiri. Jadi menurut gue kalau misalnya ketika mau curhat ini, asisten paling juga denger kayak oke kasihan ya gitu. Tapi juga nggak ngasih solusi. Kan kayak bisa ngasih solusi kita sendiri gitu. Ketika pas ada kayak gitu kayak ya udah gue harus selesaiin ini dengan diri gue sendiri gitu. Ya udah gue kayak, nah kalau pas begitu masuk series film itu, makanya gue langsung kayak gue bisa jadi nggak diri gue gitu. Makanya kadang sometimes itu gue selalu harus bilang gue harus ngambil tahun ini film 1 atau enggak seri 1 untuk supaya gue bisa gak jadi diri gue aja, jadi orang lain. Setuju. Iya kan kayak gitu. Gue itu dari Mas Winky ya. Nah untuk DJ yang sibuk lagi, Yasmin sama Joanna yang tiap hari nonstop, cara lu ngejaga mental health dan fisikal lu supaya besok gue bisa prima, Kalau aku sih diselingi sama olahraga, balik lagi karena itu maksudnya solusinya. Karena sebenarnya mental health-nya tuh bisa maksudnya bisa sembuh juga kalau rutin olahraga. Kalau buat aku ya, kalau misalnya makin rutin olahraga, misalnya sempetin yoga. Kalau misalnya duduk di pesawat tuh kan kadang suka pegel ya. Jadi ya yoga aja sih, yoga itu udah bikin badan besok gue yoga nih pagi. bikin enakan sama si mental health-nya juga kejaga gitu loh. Hojo. Kalau aku sih karena aku udah punya anak, jadi yang bikin aku tuh happy banget karena anak aku kan masih kecil-kecil, jadi lucu banget. Gemes ya pasti. Jadi capek aku hilang, maupun bener juga ya kalau punya anak gitu ya. Kalau udah balik ke rumah aku kayak wow, happy banget. Emang gitu lah punya anak. Iya, bener nggak? Ketemu anak nggak usah liatin gue.
Lu nggak salah Kan anaknya banyak. Kan anaknya banyak. Lu nggak salah gue lu kan. Nanya apa? Ini anak-anak Arab semua nih. Iya, ini anaknya Arab. Sama kalau capek ya, kalau aku tuh suka dengerin kata-kata dari LeBron James, tau gak sih, kayak it's all in your mind, apa tired it's only in your mind. Itu tuh kalau LeBron James itu kan selalu ngomong kayak gitu kan. Jadi kayak aduh capek, tapi ikutin kata-kata LeBron James itu it's only in your mind, nggak apa-apa, besok kita kerja lagi gitu. Bagus tuh jadi lagu. Oh iya bener ya. Next judulnya It's All In Your Mind. Iya kan? Iya. Bayar copyright ke LeBron Terus James. juga apalagi maksudnya kan aku kan tulang punggung keluarga kan. Jadi kayak yang penting di dalam hati aku tuh oke, bikin mama happy, bikin adik-adik aku, terus Sabrina juga masih kuliah apa segala macam. Jadi itu gitu yang selalu menyemangati kayak olahraga anak ya. Apa ya Bang? Sama. Anak juga. Main sih. main. Yang lo omongin. Dia main sama anak. Energinya nggak habis-habis. Oh iya. Makanya gue penasaran. Untungnya energinya banyak. Terus Lula gimana dia menghadapi kayak energi kamu yang nggak habis-habis itu? Lula. Siapa? Energi aku nggak habis. Ini barusan dia bilang. Di mana dulu? Enggak, kalau Lu kok di mana? Pertanyaannya sama. Gimana cara lu healing? Oh, iya. Bukan healing kan, apa sih? Cara lu recover setiap hari gigs dari setiap hari selalu ada, terus lu harus maju ke depan. The thing, ini kalau gue agak berbeda sama kalian semua, punten agak berbeda. Gue tuh kalau lagi kayak gini di kehidupan yang di luar dari manggung, itu gue kerja. Oh kerjanya gimana? Tapi kalau gue lagi manggung, itu gue main mas. Oh, gue main. make sense. Berarti manggung lu adalah happy lu. Gue tuh happy. Paham. Jadinya party. Bagus juga ya, ini baru menarik ya. Baru tahu loh. Iya. Jadi kalau di selesai manggung, kontol gue harus kerja lagi nih. Oh gitu. Nah, cuman dari itu semua yang paling melelahkan adalah travelnya, karena gue nggak suka. Iya. Gue nggak suka naik pesawat, gue nggak suka travel aja gitu kayak. Ya tapi mau nggak mau gitu loh. Ya kalau udah pintu Doraemon ya, itu gue wah kayak gimana? Cuma tuh tatu. Di luar itu gue mau sehari misalnya nih ya mau ada 3 klub dalam satu malam, bro. Fucking tequila gitu udah selesai gitu kalau gue. Tapi kalau di selesai di luar itu, wah ribut banget nih. WhatsApp gue tuh ribut banget tuh. Yang diurus banyak itu kerja, gue kerja di luar dari stage itu gue baru kerja. Bagus ya pandangannya, aku baru lihat sih, baru ngasih. Itu luar biasa. Di stage gue main, gue suka main. Itu main, itu. Terus, iya kan? Nah makanya, you know what? Ini gue baru tegur kemarin, baru kemarin gue tegur. Kita main di Medan. Roy itu adalah orang yang paling sulit sekali disuruh berhenti main. Oh, iya. Paling sulit sekali. Dan brengseknya pas di Medan energinya lagi sama. Oh, jadi terus main terus. You know what? 2 jam. Wow. Buset, residen. Apa gimana lu? Oh yang kalau kita zaman dulu 6 jam di stadion. Iya gitu aja kayak maksudnya kan kita kan ada kontrak, kita kan berapa menit. Itu apa festival atau? Klub, yang klub masih nggak apa-apa lah. Sekarang juga kalau main kan dia di HW selalu 3 jam, suka-suka dia aja gitu. Nah itu mah kalau pas lagi BOH. Oh iya, ini di klub. Iya gitu. Jadi kadang kalau misal energi lagi match berdua, dah selesai. Udah disuruh udahan gitu. Misal Bang Ramon gitu udah ngomong Kevin, udah 90 menit. Gitu berdua. Kalau kamu pasti capek ya? Kalau aku klub karena memang nggak tahu ya, gue kayak nggak tercipta untuk bukan di dunia situ. Itu, jadi gue berusaha menyesuaikan gitu. Tapi gue sekarang karena gue full produksi sebenarnya di studio mengerjakan WG maupun non WG, jadi gue bisa ngatur ritme kerja gue kayak kantoran. Jadi gue kalau produce pasti pagi bangun bla 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 jam 10, jam 6 gue beres. Gue tuh pakai timer kerja. Sumpah keren sih. Bikin musik juga sangat ini ya tertata banget jadi, ya. Ya udah, saat gue selesai gue beres. Cuma itu gue nggak bisa lakukan ketika gue manggung memang. Jadi kalau gue ada panggungan ya gue harus respect. Gue harus memberikan yang terbaik gitu. Tapi gue beneran nggak bisa kalau harus kayak Mas Winky, Yasmin, Joanna yang sebulan kosongnya cuma 1 gitu, suka seminggu. Wah. Intinya dari semuanya, thank you banget. Udah jam berapa? Udah jam 1 pas. 1 jam pas. Ini menyenangkan banget ya, maksud gue. Kita harus sering-sering kumpul sama ini seperti ini. Nggak tahu ya ini. Is the
very first time kayak beberapa DJ gitu. Iya, kayaknya selalu ngumpulinnya maksudnya untuk ngobrol ya, pertama kali. Biasa kan kalau yang di apa namanya? Your Sense kan enggak itu mah ya diundang. Jadi mah ini kalau ini kan benar-benar kayak ngumpul aja dan dari tamu. Iya. Lagi bertamu. Tapi aku sekarang mau nonton Your Syntax deh kayaknya, mau ngecek waktu itu akan ngomong apa. Aku nggak nonton soalnya. Supaya ini habis dari sini. Ada. Nanti pulang dari sini aku nonton. Soalnya aku pas gue bilang kalimat gue gini, ada satu DJ temen gue bilang yang tiba-tiba dia merubah ini, gue bilang gue bukan kecewa, gue bilang gue menyayangkan. Aku cuma lihat clippersnya doang. Menyayangkan jadi gitu. Belum nonton full. Pas udah selesai gitu, Six nanya gitu, siapa sih Ju? Gitu. Ya berarti boleh dong. Akhirnya gue ngaku depan retos dulu. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Maksud gue kan sebenarnya kita kayak gini tuh sebenarnya kan pendapat opini masing-masing. Bukan berarti gue bilang lu jelek, nggak ada. Gue nggak pernah ngomong kayak gitu. Intinya gitu. Gengs, terima kasih. Terima kasih semua. By the way, ya. Virginia sama Mas Winky baru keluarin lagu Heal. Dan juga kenapa ada alasan kenapa Yasmin dan Joanna di sini juga bareng sama Virginia. Karena bakal ada sesuatu juga. Jadi semoga ini podcastnya tayang sebelum harus dong. Besok. Gila ya. Besok suruh pengebut. Ya elah ngekat dong. Gak usah sok-sok berat deh. Iya gue ngedit. Besok dong. Nuhun. Oke, sama-sama. Thank you.